Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Hidup kami adalah anugerah. Bukan karena kebaikan, kehebatan, niat, keinginan dari kami manusia. Tapi berasal daripadamu. Niatmu untuk menjalankan dunia lewat kami semua. Peran kami masing-masing. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, salah satu hal yang perlu kita renungkan, kita bicarakan, dan kita perhatikan, iri hati. Dan itu terjadi di antara saudara, di antara kita, ya, di antara saudara sekandung. Kita bisa melihat bagaimana karena soal warisan, maka kita bisa bertengkar, bahkan bisa membunuh sesama saudara, iri hati, cemburu. Dan itu terjadi sejak awal bahkan dalam sejarah umat manusia. Kita bisa melihat anak Adam dan Hawa, ya, Abil dan Kain, iri hati. Dan itu berlanjut kepada anak dari Yakub, ya, ia punya 12 anak dan dia menyayangi Yusuf yang ke-11 dan adiknya karena berasal dari istri yang disayanginya, yaitu Rachel. Dan saudara-saudara yang lain cemburu dan iri kepada yang disayangi ini. Akibatnya apa? Yusuf dijual. Bahkan sebelumnya mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ya. Coba kita perhatikan bagaimana kita persaudaraan kita. Bagaimana saudara kita sekandung ini. Bagaimana keluarga menciptakan harmoni, ya, menciptakan kerukunan, kedamaian. Ya. Hubungan darah seringkali hilang karena uang. Ya. Karena kerakusan. Karena karakter, sifat yang tidak cocok dengan kita. Perhatikan dalam keluarga Anda masing-masing. Sejauh mana orang mau berkorban, mengerti, memahami sesama saudara. Ya, tidak jarang juga karena mungkin di dalam orang tua seringkali pilih kasih juga, seperti yang dilakukan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Ya. Jadi para saudara, mari kita perhatikan sifat iri hati di dalam ketujuh dosa yang harus kita sadari dan kita perbaiki sejauh kita mampu dan bisa. Salah satunya adalah iri hati. Yang kedua, dosa kedua yang perlu diperhatikan adalah apa? Di mana orang tidak bersyukur. Ya. Ketidakmampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita ini bukan karena saya. Hidup kita ini bukan karena orang tua kita. Hidup kita ini bukan karena siapapun. Tapi karena belas kasih Tuhan. Dan itu terjadi dengan perumpamaan Yesus yang mengumpamakan bahwa kebun anggur yang sudah ada dipekerjakan oleh orang-orang yang bekerja, tapi mereka tidak mengembalikan hasilnya kepada sang pemilik, tapi justru ingin memiliki kebun anggur itu untuk kepentingan diri sendiri. Persis tentang hidup kita. Hidup kita ini adalah seperti kebun anggur, seluruh dunia kebun anggur, dan kita harus menggali, mengembangkan, memupuk segala macam supaya hasilnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepadaku, kepada kita. Ini bukan, kita memang harus bekerja, tetapi bukan milik kita. Hidup itu bukan milik kita, bukan milik Anda, milik siapapun. Jadi anugerah gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dengan bakat-bakat yang lebih besar daripada kita. Tapi kita bersyukur, kita kembalikan. Ini milikmu Tuhan. Kembalikan kepadamu dengan berkelimpahan, dengan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, ya, dalam keluarga. Ya. Anugerah itu juga bukan hanya materi, tetapi saudara, saudari, anak-anak, segala macam, dan hidup kita ini. Ya, hidup kita ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Tak pernah kita boleh klaim ini milik kita sendiri. Maka mari kita bersyukur. Lihat karya agung Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita selama ini di umur saya yang seperti ini sekarang, 66. Anugerah Tuhan. Tak bisa tanpa Tuhan. Aku bersyukur Tuhan atas rahmat ini. Aku
Ku kembalikan semuanya, ku bersyukur semuanya setiap hari. Makanan Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, kehidupan Anda, rumah Anda, semua milik Tuhan, bukan milikku. Mari kita bersyukur, semakin kita memuji, mengagumi karya Tuhan yang besar ini, semakin hidup kita damai. Tapi semakin kita iri hati, semakin kita cemburu, semakin kita rakus, semakin kita serakah, semakin kita mudah marah, semakin kita mudah malas, itu semua akan berakibat buruk pada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Nah, seprapaskah ini kita sadar akan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.